Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miss Karyanti dengan NIM 141220019 dan rekan Saya Francisca Aninda dengan NIM 141220010. Nah, baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berbicara di teman-teman semua, para pemilik bisnis trip yang sangat luar biasa. Nah, betul banget. Senang sekali kami bisa berdiri di sini bersama orang-orang yang tentunya sangat kreatif dan hebat yang saat ini sudah menjadi bagian penting dari tren fashion. Ya, benar banget. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita ada sedikit pantun nih agar suasana itu bisa cair. Nah, pantunnya apa? Ke pasar beli kain batik, dijahit rapi jadi baju menarik. Thrifting kini bukan sekedar asyik, bisa jadi bisnis yang makin baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Mustika mau ngobrolin sesuatu nih yang tentunya sangat relevan atau relate dengan teman-teman semua, yaitu fenomena thrifting. Iya, bener banget, apalagi buat Gen Z, thrifting itu sebenarnya bukan cuma soal berhemat, tetapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang berkelanjutan sekaligus bisa menjadi sebuah sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, dan lebih menariknya juga, thrifting itu bukan cuma sekedar sebuah hobi, tetapi juga bisa membuka sebuah peluang bisnis yang potensinya itu masih bisa berkembang di masa depan dan apalagi di era digital saat ini. Jadi di pidato kali ini kita akan membahas 3 hal yang menjadi dasar utama pidato kita, yaitu yang pertama, gimana sih thrifting ini menjadi suatu bagian dari generasi Z. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran yang bisa teman-teman terapkan untuk bisnis thrift ini. Dan yang terakhir itu, bagaimana teknologi bisa sebagai alat penunjang untuk bisnis ini supaya semakin lebih cuan. Ya, bener banget, apalagi kalau kita lihat-lihat Gen Z itu sebenarnya punya karakter yang unik. Nah, karakter unik apa sih yang sebenarnya Gen Z miliki? Gen Z itu memiliki karakter yang unik di mana mereka itu lebih kritis dan juga lebih peduli atau lebih teliti soal harga, kualitas, dan juga yang paling penting adalah dampak lingkungan yang akan ditimbulkan di masa depan. Nah, makanya thrifting ini menjadi sebuah pilihan yang pas banget buat mereka lakukan karena dengan kita membeli sebuah produk thrift itu akan mendukung keberlanjutan dari lingkungan dan juga keberlanjutan dari kehidupan kita. Setuju banget, selain harga dari thrift ini terjangkau, barang-barang dari thrift ini juga unik. Kenapa unik? Karena thrift ini itu nggak pasaran. Plus mereka juga ikut melestarikan yang namanya gerakan sustainability atau fashion yang berkelanjutan. Ya, bener banget, dan menariknya lagi tren ini tuh sebenarnya bukan soal sekedar gaya hidup, tetapi ada sebuah data yang menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir bisnis thrift yang ada di Indonesia itu tumbuh semakin signifikan dari tahun per tahunnya, dan bahkan ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa sekitar 80% Gen Z itu lebih peduli terhadap lingkungan dan mendukung circular fashion. Nah, sebagai contohnya nih, ada beberapa toko thrift itu yang awal mulanya itu mereka mendirikannya hanya di dalam kamar kos, tetapi semakin kesini mereka berkembang sangat besar. Mereka bisa mencapai jutaan followers di media sosial dan mereka bisa meraih omset yang sangat luar biasa, di mana ini masuk ke jutaan rupiah per bulan. Jadi nggak heran kalau anak muda zaman sekarang itu nggak cuma belanja, tetapi mereka ini juga melihat peluang bisnis dari thrift ini. Ya, bener banget. Nah, bagaimana nih teman-teman, apakah setuju dengan pembahasan atau pendapat atau materi yang kita sampaikan tadi? Betul banget, apalagi thrift sekarang itu makin terbuka lebar. Nah, tapi di sisi lain ada hal penting nih yang nggak boleh kita lewatkan sebagai business owner dari bisnis thrift ini, yaitu bagaimana strategi pemasaran yang tepat. Gimana sih supaya produk-produk kita atau brand thrift kita ini bisa lebih dikenal sama calon pembeli. Jadi kita harus memastikan bahwa pemasaran kita ini lebih terlihat. Salah satu kuncinya itu yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana target marketnya tentunya. Dimana kalau kita ngomongin fenomena thrift ini, tentunya target marketnya itu yaitu anak muda yang suka cari barang unik dan tentunya berkualitas. Ya, bener banget. Nah, makanya ada sebuah strategi yang dinamakan adalah strategi 4P yang sangat penting buat
kita selaku pemilik bisnis untuk menunjang keberlanjutan bisnis kita. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu apa sih strategi 4P ini. Nah, yang pertama itu ada produk, di mana barang thrift yang kita jual itu harus dikurasi sesuai tren dan juga pastinya masih layak pakai. Nah, hal ini dikarenakan kita sebagai Gen Z itu sangat teliti atau sangat detail dengan apa yang akan kita beli. Hal ini bisa mencakup seperti bahannya atau bisa mencakup apakah barang yang kita beli ini masih mengikuti perkembangan tren yang ada atau sudah ketinggalan tren tahun lalu-lalu begitu. Oke, strategi 4P yang kedua ada price, di mana harga kompetitif di sini itu sangat dimainkan ya, atau harga kompetitif ini menjadi sebuah kunci, di mana ketika kita menjalankan sebuah bisnis thrift, kita itu bisa menambahkan seperti diskon atau juga strategi bundling supaya pembeli ini bisa makin tertarik dengan barang-barang thrift milik kita, seperti itu. Ya, benar banget. Nah, yang ketiga strateginya itu ada mencakup place atau tempat, di mana tempat jualan itu sebenarnya bukan hanya sekedar toko offline, tetapi kita juga bisa memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop yang saat ini tuh menjadi sebuah andalan bagi anak-anak muda. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena kita sebagai Gen Z itu sangat memilih atau sangat menghargai waktu kita, sehingga dengan kita membeli barang dari platform digital itu sangat mempermudah dan juga meningkatkan efisiensi waktu kita dibanding dengan kita membeli toko dari offline sendiri begitu. Nah, yang terakhir, strategi 4 yang terakhir ini ada promotion. Nah, jadi promotion itu apa? Dimana promotion ini kita itu harus berusaha memperkenalkan produk-produk thrift milik kita kepada calon pembeli. Nah, ini gimana caranya? Kita bisa menggunakan konten-konten viral yang ada di Instagram atau di TikTok. Nah, kita juga bisa menggunakan kerjasama nih dengan micro influencer. Kenapa mikro? Karena bisnis thrift ini kan masih masuk dalam skala UMKM ya. Jadi kita bisa mulai dari micro influencer yang akan memperkenalkan produk-produk milik kita sehingga akan dikenal oleh calon-calon pembeli kita. Nah, bahkan user generated content ini bisa juga untuk meningkatkan brand awareness supaya calon pembeli itu bisa mengerti atau mengenali brand kita, seperti itu. Ya, benar banget. Nah, hal ini tuh dibuktikan apa? Ada buktinya itu bahwa banyak banget nih toko thrift yang viral dan mendapatkan jutaan bahkan ratusan pesanan itu hanya dalam beberapa minggu. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena mereka itu menggunakan konsep marketing yang sangat menarik. Contohnya itu bisa dengan thrift house challenge atau dengan mystery box thrift di TikTok. Nah, sehingga dengan kita menggunakan atau mengembangkan konsep marketing yang sangat menarik itu dapat membuat calon pelanggan atau pembeli itu merasa tertarik dan juga tertantang untuk melihat atau mengkepoin dari produk atau toko yang kita jual daripada kita menggunakan strategi pemasaran yang mungkin sudah biasa dan banyak sekali para toko-toko yang menerapkan strategi pemasaran tersebut. Nah, benar banget, itu tadi sebagai bukti ya kalau kreativitas dalam pemasaran itu nggak kalah penting. Jadi kita jangan hanya berpikiran bagaimana cara membuat produk kita unggul, tetapi kita juga harus memikirkan nih bagaimana strategi pemasaran yang sangat tepat untuk bisnis thrift kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang gak kalah seru, yaitu bagaimana sih teknologi itu mempunyai peran besar dalam mendukung bisnis thrift yang kita jalani saat ini. Nah, bener banget, dimana social commerce itu kan sekarang menjadi senjata utama ya, dimana Instagram dan TikTok ini nggak hanya menjadi sarana hiburan untuk teman-teman sekalian, tetapi juga di sini sebagai marketplace. Karena apa? Karena Instagram dan TikTok ini sudah memunculkan fitur-fitur belanja langsung, sehingga kita bisa menggunakannya untuk membuka peluang bisnis thrift di Instagram dan TikTok ini. Ya, benar lagi, apalagi dengan adanya tren live selling dan juga video marketing. Nah, karena dengan kita melakukan live shopping itu akan membuat interaksi kita sebagai penjual dan juga interaksi dengan pelanggan itu menjadi lebih real time dan juga engaging, sehingga hal tersebut itu dapat membuat pelanggan itu merasa dihargai dan juga membuat pelanggan itu merasa dipedulikan
dengan kita yang mempunyai toko, sehingga hal itu dapat meningkatkan daya beli pelanggan kepada produk atau barang yang kita jual dalam toko kita ini. Nah, bahkan algoritma media sosial seperti FYP di TikTok itu juga dapat membantu produk thrift teman-teman itu muncul di timeline calon pembeli kita. Nah, oke nih, ditambah lagi pemanfaatan data seperti data analitik ini tuh juga penting nih. Kenapa penting? Karena dengan data analitik ini kita menggunakannya, kita bisa mengerti nih tren apa yang sedang terjadi dan tren apa yang sedang digandrungi oleh generasi Z ini. Sehingga dengan data analitik kita bisa membaca nih tren apa yang sedang mereka lihat. Jadi kita bisa memastikan stok-stok baju dan lain-lain yang kita sediakan itu sesuai dengan tren yang diminati mereka. Sehingga dengan data analitik ini stok kita itu menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu ada juga nih teknologi seperti chatbot. Nah, chatbot ini membantu bisnis thrift secara, karena customer itu kan pasti bertanya-tanya ya terhadap produk-produk kita. Nah, kita mungkin tidak bisa 24 jam online di toko tersebut. Jadi kita bisa memanfaatkan alat atau chatbot ini untuk membantu kita membalas pertanyaan dari calon pembeli. Ya, benar banget. Bahkan nih ada beberapa toko thrift yang ada di Indonesia itu mengalami lonjakan penjualan gara-gara memanfaatkan live shopping dan juga strategi algoritma ini, sehingga dari strategi-strategi atau pembicaraan yang sebelumnya kita bahas tadi itu dapat menunjang atau menjadi sebuah fondasi agar bisnis yang kita jalani itu makin maju dan juga berkembang ke depannya. Nah, selain itu dengan strategi pemasaran 4P yang udah kita jelasin tadi ya, itu kan sangat kreatif dan bagaimana pemanfaatan teknologi digital ini sangat membantu bisnis thrift ini. Jadi bisnis thrift ini punya potensi yang sangat besar nih untuk berkembang pesat di era media sosial seperti saat ini, yang sedang generasi Z ini mereka itu pakai selalu kan media sosial. Jadi buat teman-teman yang punya niat untuk memulai atau mengembangkan bisnis thrift ini, sekarang merupakan waktu yang sangat tepat. Karena apa? Karena generasi Z sedang gencar-gencarnya menggunakan media sosial. Ya, benar banget. Nah, hal ini juga dikarenakan dunia digital yang ada di era sekarang itu tuh memberikan peluang yang sangat besar untuk kita menjadi sebuah orang yang sukses, asalkan kita mau terus kreatif, adaptif, dan juga siap membaca tren yang akan terjadi di masa depan. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena dunia digital itu sangat trennya itu sangat mudah berubah antara waktu ke waktu. Bisa jadi yang sekarang ini menjadi viral besok itu bisa ketimbun dengan hal-hal yang viral lainnya, sehingga hal itu harus membuat kita untuk siap membaca tren setiap saat. Nah, maka dari itu ayo kita jadikan thrifting itu bukan cuma sekedar sebuah gaya hidup, tetapi juga sebagai langkah maju untuk bisnis yang berkelanjutan yang akan menguntungkan di masa depan. Nah, bener banget. Sebelum kita akhiri, mungkin kita kasih pantun lagi ya. Pergi ke toko beli sepatu, sekalian beli jaket warna biru. Bisnis thrift peluangnya begitu maju, mari kita sukseskan bersama satu persatu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Mustika Arianti dan juga rekan saya Francisca Aninda, pamit undur diri. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.